Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi video yang kami beri judul pelaksanaan sholat mengikuti atau menurut hanya Al-Quran. Sebelum masuk ke materi, kami ingin mengingatkan kembali bahwa Al-Quran diwahyukan dengan izin Allah melalui hamba Allah yang mulia, Roh Kudus, yaitu Jibril, kepada Nabi Muhammad, semoga damai atas. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 97 yang artinya, katakan kepadaku siapa yang memusuhi Jibril, sebab dia menurunkannya ke dalam hatimu dengan izin Allah yang membenarkan apa yang telah terjadi sebelumnya dan sebagai petunjuk serta kabar baik bagi orang-orang yang beriman. Kemudian setelah Al-Quran itu berada dalam dada Nabi Muhammad tanpa teks dan dengan pemahaman yang paripurna, Nabi membacakan secara verbal atau didiktekan oleh Nabi untuk ditekskan atau dituliskan, yang kemudian dibacakan Al-Quran itu setiap pagi dan petang sejak awal diturunkannya hingga hari ini, dibacakan pagi dan petang. Perhatikan Al-Quran surat 25 ayat 5 yang artinya, dan mereka berkata, dia menuliskan legenda-legenda kuno dan legenda-legenda itu didiktekan, dibacakan kepadanya pagi dan sore. Selanjutnya dikunci dengan statement Al-Quran surat 15 ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran itu dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Demikian sedikit ilustrasi awal keberadaan Al-Quran hingga hari akhir kelak akan kelestariannya. Sahabat, sebelum kami menyampaikan materi pelaksanaan sholat mengikuti atau menurut hanya Al-Quran, berikut kami informasikan bagaimana cara kami melaksanakan pendekatan atau memahami setiap ayat dalam Al-Quran, yaitu 1. Memperhatikan makna kata atau secara etimologi atau asal-usul kata. Kemudian juga memperhatikan secara morfologi atau variasi imbuhannya. 2. Memperhatikan logika verbal dari kalimat dari suatu ayat. 3. Memperhatikan konteks dengan memahami ayat-ayat sebelum dan atau ayat-ayat sesudahnya. 4. Kemudian kami memperhatikan penggunaan kata yang sama pada ayat yang lainnya dalam Al-Quran, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran surat 39 ayat 23 bahwa kitaban mustahabihan matani, kitab serupa yang berulang, artinya itu penjelasan suatu ayat dengan ayat yang lain untuk memenuhi sebagai dua arti yang berkesesuaian. Demikian 4 strategi yang kami lakukan dalam menafsirkan setiap ayat-ayat Al-Quran yang kami sampaikan dalam materi video ini. Sahabat, perlu disadari, kelak kita semua, bukan hanya mereka yang menyandang gelar ustadz, kiai, ulama, dan seterusnya. Sekali lagi, kita semua akan diminta pertanggungjawaban akan nikmat rahmat Allah yang paling besar dan paling bermanfaat untuk hambanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu Al-Quran, cahaya yang mulia. Sholat tidak sama dengan doa. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sholat, al-sholat, merupakan kata benda yang maknanya adalah ritual ibadah yang Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk melaksanakannya. Kalau menyamakan persis kata sholat dengan kata berdoa adalah kurang tepat juga, sebab kata doa juga ada di Al-Quran dengan arti kata da'wah atau undangan, panggilan atau seruan. Dasar katanya adalah dewa yang artinya mengundang, memanggil, menyeru, seperti contoh dalam Al-Quran surat 30 ayat 5 yang artinya, dan di antara tanda-tandanya adalah terbentuknya langit dan bumi atas perintahnya. Kemudian ketika dia memanggilmu dengan panggilan doa ini dari bumi, segera kamu keluar.
Sholat dalam Al-Quran dijelaskan atau ditetapkan mengenai waktu, kondisi, posisi, dan gambaran materi bacaannya dalam melaksanakan sholat. Sedemikian hingga bisa dikatakan sholat adalah doa dalam Islam yang memiliki formalitas atau peraturan atau tata cara dan prosedur yang berlaku atau ditentukan dalam Al-Quran. Sedangkan hubungannya doa kepada Allah dengan sholat adalah karena dalam sholat kita ada berdoa atau menyeru mengharap rahmat, karunia, dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh doa-doa terbaik dalam sholat adalah yang ada atau yang terinspirasi oleh Al-Quran. Perhatikan Al-Quran surat 7 ayat 29 yang artinya, katakanlah Tuhanku telah memerintahkan keadilan dan tegakkanlah wajahmu di setiap sujud dan serukanlah, berdoalah kepadanya dengan ikhlas dalam keimanan. Sebagaimana dia memulaimu, kamu akan kembali. Kemudian Al-Quran surat 32 ayat 11 yang artinya mereka berpaling dari tempat dunia lalu mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan rezeki yang telah kami berikan pada mereka. Itu salah satu ayat dari Al-Quran yang menyatakan berdoa dalam keadaan sholat. Demikian hubungan sholat dengan doa. Sholat tidak sama dengan bertasbih. Jikalau sholat disamakan dengan tasbih juga kurang tepat, sebab kata tasbih juga ada dalam Al-Quran dengan pengertian tasbih, kata benda, tasbih atau rosario. Kata kerjanya menjadi sabah yang artinya memuji. Ada sekitar 87 ayat Al-Quran yang menggunakan kata tasbih dengan berbagai variasi imbuhan yang semuanya bermaksud adalah memuji, mensucikan, mengagungkan, memuliakan, dan tasbih. Namun hubungannya bertasbih atau memuji kepada Allah dengan sholat adalah karena di dalam sholat ada tasbih atau ada pujian kepada Allah. Perhatikan Al-Quran surat 32 ayat 15 yang artinya, hanya orang-orang yang beriman kepada wahyu-wahyu kamilah yang ketika diingatkan tersungkur sujud dan mengagungkan pujian-pujian Tuhannya serta tidak menyombongkan diri. Kemudian ada juga di Al-Quran surat 76 ayat 26 yang artinya, dan sejak malam sujudlah kepadanya dan pujilah dia di malam yang panjang. Demikian hubungan sholat dengan tasbih. Kemudian kalau sholat disamakan dengan zikir juga kurang tepat, sebab kata zikir juga ada di Al-Quran dengan arti al-dzikir atau akar katanya dzikir, artinya ingat. Al-Quran banyak mengulang kata zikir dengan berbagai variasi imbuhan hingga ratusan ayat. Kata al-dzikir juga memiliki arti atau homonim. Selain ingat, kata dzikir juga bermakna laki-laki. Dua-duanya Al-Quran gunakan. Kemudian berzikir kepada Allah, waktu, posisi, dan kondisinya tidak ditentukan atau tidak ada persyaratan. Yang tidak demikian halnya dengan sholat. Namun hubungannya zikir kepada Allah dengan sholat bisa karena dalam sholat memang semuanya yang kita ucapkan ditujukan hanya kepada Allah. Dalam kata lain, kita sedang berkomunikasi satu arah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Al-Quran surat 20 ayat 14 yang artinya, sesungguhnya akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, sholatlah untuk mengingat aku. Jadi sholat bisa dimaksudkan dengan gabungan dari doa kepada Allah, zikir kepada Allah, dan bertasbih kepada Allah dengan ketentuan formasi yang lebih formal karena waktu, kondisi, dan posisi yang tertentu. Dan setiap ucapan atau bacaan dalam sholat semua terinspirasi dari Al-Quran sesuai dengan pemahaman, kepentingan, dan kesukaan pelaksana sholat masing-masing. Sahabat, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Al-Quran menentukan waktu, kondisi, posisi, dan gambaran materi bacaan sholat. Pertama, waktu sholat. Perhatikan Al-Quran surat 4 ayat 103 yang artinya langsung di tengah ya, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat bagi orang-orang beriman disyariatkan pada waktu yang telah ditetapkan. Sahabat,
Jadi jelas ayat ini menyatakan sholat pada waktu yang ditentukan atau ditetapkan. Dalam Al-Quran ada ayat yang kalimatnya jelas memerintahkan waktu sholat, atau sholat itu dilaksanakan pada waktu yang ditentukan dan ditetapkan. Selain itu ada juga ayat yang menyatakan waktu orang yang sedang sholat, melaksanakan sholat, menjadi pengulangan untuk menguatkan informasi waktu sholat yang ada. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan waktu sholat langsung adalah Al-Quran surat 11 ayat 114 yang artinya, dan kerjakanlah sholat di kedua ujung hari dan di awal malam. Selanjutnya, sesungguhnya perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Ini adalah pengingat bagi mereka yang mengingatnya. Sahabat, tersurat ayat ini menginformasikan adanya 3 waktu sholat, yaitu 2 ujung siang, yaitu 1 ujung pada awal sholat fajar atau yang kita kenal dengan sholat subuh, kemudian ujung kedua pada sholat yang kita kenal dengan istilah sholat maghrib. Kemudian ayat itu menambahkan juga 1 sholat lagi, yaitu di awal malam yang kita kenal dengan sholat isya. Istilah sholat isya juga digunakan dalam Al-Quran surat 24 ayat 58 pada sholat isya, setelah sholat isya. Sahabat, maksud dari kedua ujung hari adalah saat lingkaran matahari mulai menyentuh garis cakrawala horizon yang sering disebut dengan istilah sunset dan sunrise. Sedangkan setelah lingkar matahari mulai menjauh atau terpisah dari garis cakrawala atau horizon, itu yang dikatakan malam atau siang hari, di mana ketika menjauh matahari turun terbenam itu malam hari, dan ketika menjauh matahari naik dari horizon itu siang hari. Ketika saat sunset dan sunrise sedang di posisi kita, saat itu langit dan bumi sedang menunjukkan keindahan alam. Saat itu kita menyaksikan kebesaran Allah, kemudian melaksanakan sholat. Kemudian informasi mengenai waktu sholat yang senada juga diulang dalam Al-Quran pada Al-Quran surat 17 ayat 8. Yang artinya, dirikanlah sholat dari terbenamnya matahari sampai senja malam. Bacalah Al-Quran di waktu fajar. Sesungguhnya Al-Quran di waktu fajar akan disaksikan. Ayat ini juga mengulang informasi 3 waktu sholat yang sama, yaitu maghrib dan isya, kemudian sholat fajar atau subuh, dengan tambahan informasi bahwa bacaan ketika sholat subuh disaksikan, atau yang dibaca dalam sholat adalah Al-Quran. Kemudian perhatikan juga Al-Quran surat 73 ayat 5 sampai 6. Artinya, sesungguhnya kami akan menyampaikan pada kamu kata-kata yang berat. Sesungguhnya dini hari memahami lebih kuat dan menerima lebih baik. Ayat 5 dan 6 surat Al-Muzammil ini menunjuk kepada Al-Quran surat 11 ayat 8 yang menerangkan bahwa belajar atau membaca Al-Quran pada waktu dini hari kita akan lebih baik atau mudah memahaminya. Kemudian selain 3 waktu sholat itu, dalam Al-Quran di ayat berikutnya dari surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 78 di atas tadi, diperintahkan saran untuk melaksanakan sholat yang keempat, yaitu sholat tahajud dalam Al-Quran surat 17 ayat 78 yang artinya, dan di malam hari bertahajudlah, itu adalah persembahan sukarela untukmu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang terpuji. Waktu sholat tahajud. Sahabat, ayat ini menyarankan kita untuk melakukan sholat tahajud dengan kalimat mempersembahkan sukarela, yang bisa kita tafsirkan sebagai sholat tidak wajib atau yang kita kenal dengan istilah sholat sunnah, yaitu sholat malam yang waktunya diterangkan dalam Al-Quran surat 73 ayat 1-4, yang artinya bangunlah di malam hari kecuali sementara waktu, setengahnya atau kurang sedikit
atau tambahkan ke dalamnya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan jelas, dengan perlahan, dengan berurut. Al-Quran surat 7 ayat 3 menunjukkan waktu sholat malam pada 2/3 malam dan 1/3 malam. Terisyarat dengan kalimat kurang sedikit dari setengah, itu 1/3 malam. Sedangkan ayat berikutnya, ayat 4-nya mengisyaratkan 2/3 malam, yaitu dengan kalimat atau tambahkan ke dalamnya. Pernyataan waktu yang sama 2/3, setengah, dan 1/3 malam diulangi dalam Al-Quran surat 73 ayat 20, yang artinya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri kurang dari 2/3, setengahnya, 1/3-nya, dan sekelompok orang yang bersamamu, dan selanjutnya. Ayat ini senada dengan ayat-ayat pada surat yang sama, ayat 2-4, yaitu menginformasikan sholat malam itu waktunya atau durasinya pada 2/3 malam, bisa juga pada setengah malam, dan bisa juga 1/3 malam, bisa kurang dari itu. Estimasi pembagian waktu siang dan malam. Sahabat, secara umum dan memudahkan saja kami menawarkan ilustrasi. Tidak pasti atau tidak diharuskan, karena Al-Quran jelas hanya menyatakan 2/3, setengah, atau 1/3 malam. Pembagian siang dan malam selama waktu dalam 24 jam dengan gambaran sebagai berikut, ya. Tentunya dengan kondisi kita di Indonesia, ya. Awal malam diperkirakan setelah Isya, bisa di jam 20 atau jam 8 PM. Sekali lagi, ini hanya tawaran ilustrasi dan berpatokan kepada lokasi di Indonesia. Kemudian akhir malam itu subuh jam 5 AM. Sehingga untuk yang bertahajud 2/3 malam dimulai pada jam 23 atau jam 11 PM. Jika hendak bertahajud setengah malam dimulai jam 00.30 AM. Untuk yang bertahajud 1/3 malam bisa dimulai jam 2 malam atau 2 AM. Demikian ilustrasi pembagian siang dan malam. Sahabat, kemudian selain berupa perintah sholat langsung, Al-Quran juga menyampaikan gambaran orang yang sedang melakukan sholat sesuai dengan perintah sholat ayat-ayat Al-Quran yang dimaksud. Perhatikan Al-Quran surat 25 ayat 64. Ya, dan orang-orang yang bermalam terjaga di hadapan Tuhannya dengan bersujud dan berdiri. Kemudian juga gambaran pada Al-Quran surat 39 ayat 9 yang artinya apakah dia orang yang taat pada malam hari bersujud dan berdiri mengingatkan tentang akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya mereka yang paham, berakal, yang mengingatnya. Kemudian juga pada Al-Quran surat 3 ayat 113 yang artinya mereka tidak sama di antara ahli kitab. Ada kaum yang berdiri yang membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan bersujud. Kemudian juga ayat berikutnya yang menggambarkan orang sedang melaksanakan sholat, yaitu pada Al-Quran surat 50 ayat 39-40 yang artinya maka bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan pujilah Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam dan dari malam hari, maka muliakanlah dia, mulailah bersujud. Kemudian juga pada Al-Quran surat 51 ayat 17-18 gambaran orang sedang melakukan sholat malam yang artinya mereka tidak tidur beberapa saat pada malam hari dan pada waktu fajar mereka memohon ampun. Kemudian juga pada Al-Quran surat 76 ayat 25-26 yang artinya dan sebutlah nama Tuhanmu pada awal pagi dan akhir sore dan di malam hari bersujudlah kepadanya dan mengagungkannya di malam yang panjang. Sahabat, jadi jelas Al-Quran hanya memerintahkan sholat fajar atau subuh, juga maghrib dan isya. Kemudian Al-Quran juga menawarkan untuk sholat tahajud. Semua sholat itu disertakan penjelasan waktu pelaksanaannya. Sedangkan sholat zuhur dan asar
tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Perhatikan Al-Quran surat 78 ayat 11 yang artinya, dan kami jadikan siang hari itu sebagai mencari penghidupan. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 73 ayat 7 yang artinya, sesungguhnya pada siang hari kesibukan dunia yang panjang bagimu. Sahabat, ayat-ayat ini menerangkan kondisi dan kebanyakan aktivitas manusia untuk berusaha bisnis pada siang hari. Allah mungkin tidak berkehendak sholat hanya menjadi ritual fisik semata. Orang bilang dengan istilah asal jentang-jengking. Bacaannya tidak melebihi mantra, sementara konsentrasi pikiran terganggu dengan aktivitas dunia. Nampaknya Al-Quran tidak menargetkan kuantitas, termasuk jumlah rakaat, akan tetapi lebih mengutamakan kualitas komunikasinya, sehingga menghindarkan seseorang yang sudah melaksanakan sholat akan tetap juga melakukan perbuatan tercela. Perhatikan Al-Quran surat 1 ayat 4 dan 5 ya. Maka celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang melalaikan, lengah akan sholatnya. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 4 ayat 43 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, jangan kamu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Dan selanjutnya, selain mutu komunikasi, timing juga harus tepat. Kalau kita melihat pada Al-Quran surat 4 ayat 103 yang menyatakan langsung di ujung, sesungguhnya sholat bagi orang-orang beriman disyariatkan pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi Al-Quran tidak menganjurkan sholat pada bukan waktunya. Adapun istilahnya digunakan sebagai ibadah tambahan atau yang mereka sebut dengan istilah sunnah, sholat sunnah, Al-Quran menamakannya dengan sholat tahajud dan waktunya juga ditetapkan. Satu lagi pelaksanaan sholat yang Al-Quran perintahkan adalah sholat pada hari Jumat. Waktunya di siang hari dan tersirat pelaksanaannya dengan berjamaah. Perhatikan Al-Quran surat 62 ayat 9-11 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat, azan dikumandangkan pada hari Jumat, berusahalah untuk mengingat Allah dan berhentilah berjualan. Ini lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian setelah sholat selesai, bubar ke seluruh negeri dan carilah karunia Allah dan sering-seringlah mengingat Allah agar kamu berhasil. Dan ketika mereka melihat perdagangan atau hiburan, mereka berhamburan ke sana dan meninggalkan kamu berdiri. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada hiburan atau perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Sahabat, pada Al-Quran surat 60 ayat 11 ada kalimat meninggalkanmu berdiri sehingga tersirat dilaksanakan dengan berjamaah sholat Jumat itu. Kemudian pada Al-Quran surat 60 ayat 10 ada kalimat kemudian telah selesai sholat, bubarlah ke seluruh negeri dan carilah karunia Allah. Kalimat ini untuk mengimbangi pada Al-Quran surat 78 ayat 11 yang artinya, dan kami jadikan siang hari itu sebagai mencari penghidupan, agar tidak menjadi kontradiksi. Sahabat, untuk penjelasan lebih rinci mengenai sholat Jumat, simak video kami yang kami beri judul Al-Quran melarang selamanya sholat di masjid tertentu. Segera evaluasi masjid Anda. Dalam hal sholat Jumat saat ini kita dihadapi kendala keberadaan imam masjid yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran, yaitu mensucikan jemaah dengan membacakan dan mengajarkan kitab suci. Sahabat, jadi Al-Quran hanya memperkenalkan sholat tahajud untuk sholat tambahan atau sunnah. Kalau mau berdoa, bertasbih, berzikir, atau baca Al-Quran, Al-Quran tidak menentukan atau menetapkan waktunya. Al-Quran tidak pernah menyebutkan sholat seperti yang mereka kenal dengan sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, dan seterusnya. Dan kami lebih percaya bahwa Muhammad tidak akan pernah nambah-nambah daripada percaya kepada celotehan para pengarang hal hadis. Demikian juga salat tamahid pada Al-Quran surat 9 ayat 84 hanya mengisyaratkan doa, bukan sholat. Kalau kata tusawi ditafsir menjadi sholat, jadinya mensalatkan mayat atau bersalat di atas kuburan. Maksudnya apa? Perhatikan definisi sholat di awal tadi. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa sholat ada ruku dan sujud. Bahkan yang mereka katakan sholat mayit itu juga tanpa ruku dan sujud. Bagaimana bisa disebut sebagai sholat?
Akan tetapi jika dikatakan berdoa untuk mayit atau berdoa di atas kuburan mayit, itu lebih jelas artinya. Sahabat, kemudian apa yang menjadi dasar nenek moyang atau bapak-bapak kita mewajibkan sholat zuhur dan asar? Kita simak pemaparan Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA yang bisa kita temukan di YouTube dengan judul video Waktu Sholat dalam Al-Quran, Ustadz Adi Hidayat. Sahabat, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA memaparkan bahwa waktu sholat dalam Al-Quran berdalilkan seperti terlihat dalam screenshot video yang dimaksud. Untuk waktu sholat zuhur berdalil pada Al-Quran surat 17 ayat 78 dan Al-Quran surat 30 ayat 18. Untuk waktu sholat asar berdalil kepada Al-Quran surat 50 ayat 39 dan surat 30 ayat 18 juga. Untuk waktu sholat subuh berdalil pada Al-Quran surat 24 ayat 58 dan surat 30 ayat 17. Untuk waktu sholat maghrib berdalil pada Al-Quran surat 11 ayat 114 dan surat 30 ayat 17 juga. Untuk waktu sholat isya berdalil kepada Al-Quran surat 24 ayat 58 zuhur. Perhatian Al-Quran surat 30 ayat 18. Dan baginya segala puji di langit dan di bumi dan di malam hari dan saat pagi hari. Kemudian Al-Quran surat 17 ayat 8 yang artinya dirikanlah sholat dari terbenamnya matahari sampai senja malam. Bacalah Al-Quran di waktu fajar, sesungguhnya Al-Quran di waktu fajar akan disaksikan. Demikian dua ayat Al-Quran yang dijadikan dalil sholat zuhur oleh Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Sholat zuhur menurut pemaparan Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA adalah Al-Quran surat 30 ayat 18. Ini adalah kalimatnya hintuzirun, yang arti sebenarnya adalah saat kamu terlihat atau nampak. Namun Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA menjelaskan kata tuzhirun akar katanya dahar, kemudian menjadi istilah sholat duhur yang kemudian tanpa menyampaikan jalan pikirannya didefinisikan sebagai waktu sesaat kulminasi matahari atau saat matahari di atas kepala. Ini yang ditafsirkan dari kalimat waktu saat kamu terlihat atau nampak atau hintuzirun. Masalahnya kalau Al-Quran surat 30 ayat 18 dijadikan dalil, satu, kalau dilihat dari secara logika verbal, teks kalimatnya hintuzirun lebih tepatnya dipakai sebagai saat pagi hari untuk menyesuaikan arti nampak atau bangun. Kemudian kalau Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA menunjuk akar kata tuzirun adalah kata dahar, Al-Quran gunakan dahar dengan arti nampak atau bangun. Lihat di Al-Quran surat 6 ayat 151. Juga di Al-Quran surat 7 ayat 33 dan lainnya. Bukan berarti saat jam 12 siang. Kedua, secara logika verbal maupun konteksnya, Al-Quran surat 30 ayat 18 tidak ada hubungannya dengan perintah sholat. Bahkan kalimat perintah pun tidak ada di ayat. Kemudian Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA dalam video ini juga untuk dasar perintah waktu sholat zuhur pada Al-Quran surat 17 ayat 8 dengan menunjuk kalimat lituluk al-sams yang arti sebenarnya adalah saat matahari terbenam. Akan tetapi kemudian ditafsir menjadi saat matahari tergelincir. Kemudian dimaksudkan sebagai saat atau waktu matahari sesaat setelah berada di titik kulminasi, yaitu fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di atas kepala. Kemudian itulah dasar waktu sholat zuhur. Masalahnya, kalau Al-Quran surat 17 ayat 78 ini dijadikan dalil, penafsirannya nggak tepat karena tidak sesuai dengan kalimat berikutnya, hilang sampai senja malam di Al-Quran 17 ayat 8, karena kalimatnya menjadi dari tengah hari jam 12 siang sampai senja malam. Kedua, kalau lidul kesamsi ditafsirkan menjadi saat setelah kulminasi atau jam 12-an siang, maka ayat ini akan menjadi menyelisih Al-Quran surat 11 ayat 114 yang makna jika ditafsirkan dengan benar, maka keduanya ini adalah nampak jelas informasi pengulangan yang saling menguatkan. Kesimpulan, tidak ada dasar atau dalil untuk sholat zuhur dalam Al-Quran.
Al-Quran surat 30 ayat 18. Artinya, dan baginya segala puji di langit dan di bumi dan di malam hari dan saat pagi hari. Kemudian Al-Quran surat 50 ayat 9 yang artinya, maka bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan pujilah Tuhan sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Untuk dalil sholat asar, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCM juga menggunakan Al-Quran surat 30 ayat 18. Ayat yang sama untuk dalil sholat zuhur dengan menunjuk pada kata Asya. Pada kata ini bermakna sebenarnya adalah malam, petang, atau senja. Kemudian Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA mentafsirkan menjadi waktu di antara zuhur dengan maghrib. Ini mengada-ngada. Kata ini juga yang menjadi dasar perintah sholat asar menurut Dr. Adi Hidayat LCMA. Masalahnya, kalau Al-Quran surat 30 ayat 18 ini dijadikan dalil untuk sholat asar dalam Al-Quran, satu, secara logika verbal maupun konteksnya, Al-Quran surat 30 ayat 18 tidak ada hubungannya dengan perintah sholat. Bahkan kalimat perintah pun tidak ada di ayat itu. Kedua, sangat menyiksa akal sehat mata manusia jika kata Asyan menjadi interval waktu dari zuhur sampai maghrib, selanjutnya menunjuk sholat asar. Kemudian Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA juga menggunakan dasar untuk waktu sholat asar adalah Al-Quran surat 50 ayat 39 dengan menunjuk kalimat waqabl al-ghurub yang maksudnya atau arti sebenarnya adalah sebelum matahari terbenam. Namun ditafsirkan Ustadz Adi Hidayat LCMA menjadi dasar atau dalil waktu sholat asar. Masalahnya, kalau Al-Quran surat 50 ayat 39 ini dijadikan dalil untuk sholat asar dalam Al-Quran, satu, secara logika verbal maupun konteksnya, Al-Quran surat 50 ayat 39 tidak ada hubungannya dengan perintah sholat. Kalimat perintahnya bukan untuk sholat, tapi untuk bertasbih. Kedua, bagaimana mengambil kalimat waqabl al-ghurub itu menjadi waktu sholat asar? Kesimpulan, tidak ada dasar atau dalil untuk sholat asar dalam Al-Quran. Perhatian Al-Quran surat 30 ayat 17 yang artinya, Maha suci Allah bila kamu tiba di petang hari dan ketika kamu tiba di pagi hari. Kemudian Al-Quran surat 24 ayat 58 yang artinya, hai orang yang beriman, orang-orang yang dimiliki oleh tangan kananmu atau budak atau pembantu dan orang-orang di antara kamu yang belum memperoleh mimpi itu hendaknya meminta izin kepadamu sebanyak 3 kali waktu, yaitu sebelum sholat subuh, saat menanggalkan pakaian di siang hari al-jahira dan selanjutnya menjadi zuhur, dan setelah sholat petang atau Isya. Itulah 3 bagian pribadi untukmu dan selanjutnya. Kemudian untuk dalil sholat subuh, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA juga menggunakan Al-Quran surat 30 ayat 17. Pada ayat tersebut ada kalimat wahin tusbihun yang arti sebenarnya adalah di waktu pagi atau bangun. Kemudian kalimat di waktu pagi atau di waktu bangun ditafsirkan menjadi waktu subuh. Masalahnya, kalau Al-Quran surat 30 ayat 17 ini dijadikan dalil untuk sholat subuh dalam Al-Quran, satu, seperti sebelumnya, secara logika verbal maupun konteksnya, Al-Quran surat 30 ayat 18 tidak ada hubungannya dengan perintah sholat. Bahkan kalimat perintah pun tidak ada di ayat. Kedua, penafsiran kalimat wahin tusbihun yang artinya sebenarnya ada di waktu bangun menjadi subuh, kembali lagi sangat menyiksa akal sehat manusia. Selain Al-Quran surat 30 ayat 17, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA menunjuk juga Al-Quran surat 24 ayat 54 sebagai dasar pelaksanaan sholat subuh, hanya dengan menunjuk kalimat mimba di sholat al-fajr. Kata fajar sama dengan subuh, sehingga kalimat sebelum sholat subuh menjadi dasar adanya sholat subuh. Demikian cara berpikir Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA menjadikan Al-Quran surat 30 ayat 17 dan surat 24 ayat 58 sebagai dasar waktu sholat subuh. Masalahnya, kalau Al-Quran surat 24 ayat 58 ini dijadikan dalil untuk sholat subuh dalam Al-Quran, satu, begitu juga seperti sebelumnya, secara logika verbal maupun konteksnya, Al-Quran surat 24 ayat 58
tidak ada hubungannya dengan perintah sholat. Bahkan kayak perintahnya bukan untuk sholat, tapi untuk meminta izin. Kedua, memang ayat ini menyebutkan sholat subuh, tapi bukan perintah untuk sholat subuh. Kesimpulan, bukan ayat ini untuk menjadikan dasar atau dalil untuk sholat subuh dalam Al-Quran. Maghrib. Padahal Al-Quran 30 ayat 17 yang artinya Maha suci Allah bila kamu tiba di petang hari dan ketika kamu tiba di pagi hari. Kemudian Al-Quran surat 11 ayat 114 yang artinya dan kerjakanlah sholat di kedua ujung hari dan di awal malam. Dan selanjutnya untuk dari sholat maghrib, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA juga menggunakan Al-Quran surat 30 ayat 17. Pada ayat tersebut Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA menunjuk pada kalimat hintumsun yang arti sebenarnya adalah saat tang hari, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai waktu sholat maghrib sebagai penafsiran kata hintumsun. Kemudian karena dalam Al-Quran ada kalimat al-maghrib barat berasal dari kalimat al-masjid wal maghrib, sebenarnya artinya adalah timur dan barat. Karena kalimat tersebut maka kata tumsul yang artinya saat petang hari diistilahkan menjadi maghrib dan sholat maghrib. Aneh, terlalu memaksa. Masalahnya kalau Al-Quran surat 30 ayat 17 ini dijadikan dalil untuk sholat maghrib dalam Al-Quran, satu, sama secara logika verbal maupun konteksnya Al-Quran surat 30 ayat 17 ini tidak ada hubungannya dengan perintah sholat. Bahkan tidak ada perintah apapun dalam ayat tersebut. Kedua, perubahan kalimat hintumsun kemudian menjadi barat al-maghrib menunjukkan bukan ayat ini yang seharusnya menjadi dalil atau dasar untuk sholat maghrib. Ketiga, lucunya juga kata maghrib diambil dari kalimat al-masriq wal maghrib yang sebenarnya artinya adalah timur dan barat dalam Al-Quran surat 2 ayat 115 al-masriq wal maghrib. Kesimpulan, bukan ayat ini yang menjadikan dasar atau dalil untuk sholat maghrib dalam Quran. Untuk dalil sholat maghrib, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA tertulis di papan tulis menuju kepada Al-Quran surat 11 ayat 114, namun tidak dibahas dalam video tersebut. Bisa. Bagian Al-Quran surat 24 ayat 68 yang artinya, hai orang-orang beriman, orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan budak atau kembar, dan orang-orang di antaramu yang belum memperoleh mimpi itu hendaknya meminta izin kepadamu sebanyak 3 waktu, yaitu sebelum sholat subuh, saat meninggalkan pakaian di siang hari, dan setelah sholat petang. Aisyah, itulah 3 bagian pribadi untuk Anda dan selanjutnya. Untuk dalil sholat Isya, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA juga menggunakan Al-Quran surat 24 ayat 58. Pada ayat tersebut ada kalimat ba'da sholat Isya yang artinya setelah sholat Isya. Kemudian dijadikan ayat ini untuk perintah sholat Isya. Masalahnya kalau Al-Quran surat 24 ayat 58 ini dijadikan dalil untuk sholat Isya dalam Al-Quran, satu, secara logika verbal maupun konteksnya Al-Quran surat 24 ayat 58 ini tidak ada hubungannya dengan perintah sholat. Bahkan kalimat perintahnya pun bukan sholat, tapi seseorang untuk meminta izin ketika hendak masuk ke ruang seseorang. Dua, memang ayat ini menyebut sholat Isya, tapi bukan perintah untuk sholat Isya. Sahabat, kalau kita perhatikan penggunaan perintah untuk bertasbih, bahkan hanya untuk menyatakan kesucian Allah pada waktu-waktu yang disebutkan, dijadikan dalil untuk perintah sholat di atas. Diawali dengan keyakinan bahwa bertasbih adalah sama dengan sholat. Selanjutnya, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA menggunakan dalil ada hadis yang menyatakan bahwa bertasbih sama dengan sholat. Bandingkan dengan Al-Quran surat 11 ayat 14 dan Al-Quran surat 17 ayat 78 yang dengan jelas memerintahkan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat beserta waktu pelaksanaannya sesuai dengan ketetapannya, yaitu pada waktu yang ditentukan. Pernyataan hadis yang menyamakan tasbih dengan sholat adalah penafsiran Al-Quran yang kurang tepat. Karena tasbih dan sholat sama-sama bahasa Arab dan sama-sama memiliki arti sendiri-sendiri, dan dua-duanya Al-Quran gunakan untuk maksud yang berbeda. Perintah sholat ada ayatnya sendiri, perintah bertasbih pun ada ayatnya Al-Qurannya sendiri. Mengapa jadi ditukar-tukar atau disamakan?
Sahabat, kita kalau menganalisa dasar atau dalil ayat-ayat untuk seluruh salat yang dipaparkan oleh Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA, selalu kita temukan permasalahannya yang sangat sulit diterima akal sehat. Kemudian khusus untuk sholat subuh, maghrib dan isya, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, pertama, kami jadi teringat seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia, di mana dia membuktikan bahwa ada juga murid Yesus yang menyebut dan menyatakan Yesus itu Tuhannya dan Allahnya, dengan menunjuk kepada kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Diterjemahkan di sana, Thomas menjawab dia, Yesus ya Tuhanku, ya Allahku. Sahabat, ucapan Thomas yang dikutip dalam ayat tersebut sebenarnya jika dilihat dari konteksnya, kalimat itu diucapkan Thomas karena kaget akan Yesus yang masih hidup setelah beberapa hari kemarin yang disalibkan. Jadi kalimat kagetan, bukan pernyataan Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah oleh Thomas. Doktrin Oneness dan Pentekostalis. Sekarang Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA juga sama dengan pendeta itu, seperti sendal kiri dengan sendal kanan. Kalau ditumpukan alas sendalnya akan menjadi sama persis. Ustadz main comot ayat tanpa memperhatikan konteks dari ayat tersebut. Padahal untuk perintah sholat fajar atau subuh, kemudian maghrib dan isya, jelas perintahnya dan waktunya, yaitu dalam Al-Quran surat 11 ayat 114, kemudian diulangi dalam Al-Quran surat 17 ayat 78, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi perintah sholat yang jelas ada dalam Al-Quran saja tidak digunakan untuk dijadikan dasar atau dalil, malah menggunakan ayat-ayat yang tidak tepat jika dilihat dari konteks dan logika verbalnya. Jadi lebih parah Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA daripada pendetanya. Sahabat, kami ingin menyampaikan 3 ayat dari surat Al-Jathiyah yang berhutuk, yang semestinya dibaca seluruh ayat surah ini. Al-Quran surat 45 ayat 6-8, yang artinya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Hadis manakah setelah Allah dan ayat-ayatnya yang mereka mau beriman? Celakalah setiap pendosa, pendusta. Dia mendengarkan ayat-ayat Tuhan dibacakan kepadanya, lalu dia bersikeras dan arogan seolah-olah dia tidak mendengarnya. Maka berilah kabar baik kepadanya tentang azab yang pedih. Sahabat, sampai di sini materi video pertama yang kami beri judul pelaksanaan sholat mengikuti atau menurut hanya Al-Quran. Selanjutnya materi dan judul yang sama pada video yang kedua. Alhamdulillah.